Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yaitu Celestia atau dengan tikernya yaitu TIA. Dan untuk Celestia ini udah banyak banget kalian request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So di sini kita akan coba untuk bahas Celestia ini. Namun sebelum itu buat teman-teman yang maybe belum tahu nih Celestia itu apa, kemudian tokenomicsnya seperti apa, dan juga berbagai hal lain seputar Celestia seperti event unlock-nya, baik itu cliff unlock maupun linear unlock dan sebagainya, itu teman-teman boleh banget mampir ke video pembahasan Celestia saya yang sebelumnya. Karena di situ saya jelasin dengan detail banget, saya breakdown untuk Celestia ini, baik dari segi price action sebelum ada di price action sekarang, kemudian juga tokenomics sampai ke linear unlock maupun cliff unlock yang terjadi pada Celestia. Karena memang pada saat itu Celestia ini sedang gencar-gencarnya atau sedang banyak banget orang yang tahu bahwasannya Celestia ini hendak melakukan yang namanya cliff unlock. Dan pada saat itu saya bahas untuk bagaimana mekanisme dan juga, potensial price-nya yang akan dikunjungi oleh Celestia secara detail, teman-teman. Dan nanti setelah teman-teman nonton video tersebut, feel free banget untuk balik lagi ke video yang sekarang. Nah, oke, di video kali ini maybe saya akan lebih berfokus kepada price action dan technical analysis-nya aja. Karena segala macam fundamental kemudian, unlock-unlock-annya itu saya udah semuanya saya bahas di beberapa video saya sebelumnya yang bahas seputar Celestia. So, sebelum itu disclaimer juga bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Nah, kalau kita cek berdasarkan kapitalisasi pasarnya nih teman-teman, kita move on dulu ke coinmarketcap.com. Di sini Celestia ada di peringkat ke-57, tepat di atas Theta Network, teman-teman. Dan di sini ya, kita bisa amati untuk Celestia ini, per sekarang saya shoot untuk, videonya atau per saat ini saya record, ini Celestia ini berada di urutan ke-57 yang which is udah tidak berada di 50 besar, teman-teman, untuk Celestia ini sendiri. Dan di sini, kalau kita coba intip nih dari segi chartnya teman-teman atau price action-nya, Celestia ini sebelumnya udah berhasil breakout dari parallel channel yang saya marking di sini. Jadi kalian kalau nonton beberapa postingan video saya sebelumnya seputar Celestia, kalian pasti tahu di sini ada parallel channel yang saya marking untuk Celestia ini sendiri. And then ini cukup di-respect teman-teman untuk parallel channel-nya, di mana di sini ya, meskipun Celestia masih berada dalam bearish trend-nya, untuk parallel channel-nya ini sangat di-respect teman-teman. Kalian bisa lihat dia bermain atau harganya bergerak konsolidasi di parallel channel ini, and then sampai suatu ketika di sini kalian bisa lihat nih di bagian sini. Nah, dia naik sedikit, kemudian testing dulu ke demand areanya, and then dia boom, dia breakout dari parallel channel-nya dan hit ya ke area resistance yang memang sudah saya marking di sini, teman-teman. Dan after that ternyata sangat disayangkan Celestia ini gagal, teman-teman, untuk breakout dari resistance-nya yang mengakibatkan dia harus terkonsolidasi lagi dan juga harus terkoreksi lagi lebih tepatnya ke bawah sini, teman-teman. Dan bahkan dia di sini ada satu hari ya dia koreksi sangat signifikan nih yang di candle ini, teman-teman, ke bawah ini 30% lebih, teman-teman. Dan di sini Celestia sangat disayangkan harus kembali ke demand area ini, teman-teman. Dan di sini ya, sebenarnya ada beberapa potensi yang menarik, di mana jika sebenarnya based on POV saya sendiri, meskipun ini sekali lagi harus teman-teman ingat bukan saran jual beli aset tertentu, teman-teman. Saya nggak merekomendasikan aset apapun. Tapi kalau kita lihat untuk demand area yang di sini, teman-teman, ini tuh sejak kita bermain di atas sini ya, itu hampir tidak pernah ter-breakout, teman-teman. So di sini adalah demand area yang cukup major dan maybe ya bisa jadi potensial range yang menarik buat teman-teman akumulasi jika memang teman-teman itu punya conviction atas Celestia, teman-teman. Di mana kalian bisa lihat di demand area ini itu terjadi banyak banget pullback untuk Celestia ini. Di mana kalian kalau bisa lihat nih di sini banyak banget pullback ya di demand area ini yang terjadi ketika Celestia ini hit untuk demand area yang ada di bagian sini. Yang which is itu menandakan demand area ini adalah key support level kita atau demand area yang cukup major bagi Celestia. Nah, teman-teman, di sini juga kalau kalian lihat ada fair value gap ya dari Celestia yang terbentuk di harga ini, teman-teman. Di mana ada potensi ya jika memang Celestia ini hit di demand area dan di sini ada reaction atau positive reaction lah ya kita sebut atau reaksi yang positif dari pelaku pasar dan ada pullback yang menarik mungkin yang bisa teman-teman manfaatkan gitu.
Di mana di sini kalau misalkan ternyata ada cukup banyak buyers yang tertarik untuk membeli dan tekanan seller sudah mulai berkurang atau sudah mulai menurun dibandingkan tekanan belinya, maka ada potensi memang untuk Celestia ini pullback and then perlahan maybe, setidaknya dia akan coba nih untuk nge-fill fair value gap yang ada di sini terlebih dahulu, teman-teman. Dan hopefully ya, jika memang tekanan buyers-nya itu cukup kuat, maka ada potensi memang untuk Celestia ini mengejar kembali ke area resistance di sini. Yang mana kalau kita ukur dari bawah sini, anggaplah dari sini teman-teman, dari kisaran harga ini kita anggap ke atas aja, nah itu ada sekitar 70-an% lebih ke area resistance ini. Namun perlu kalian tahu bahwasannya tentu itu nggak mudah teman-teman, karena butuh liquidity yang juga besar teman-teman. Dan ada kemungkinan ya memang ya, di demand area ini juga meskipun, ada potensi memang untuk terjadi pullback yang saya katakan tadi, di mana kalian bisa lihat di sini banyak banget historical pullback dari demand area ini, namun tetap ada potensi demand area ini berhasil di-breakdown teman-teman. Dan if demand area ini di-breakdown, maka Celestia ada potensi untuk kembali terkoreksi lebih jauh, di mana jika dia breakdown dari demand area di sini, ada potensi Celestia untuk mengunjungi demand area di bawah sini teman-teman. Dan itu merupakan indikasi yang sangat buruk untuk Celestia jika hal tersebut terjadi, karena di bawah sini itu adalah demand area, ketika awal-awal Celestia ini listing teman-teman. So ini harga yang bottom banget jika berada di demand area yang di sini ya. Maybe, beberapa teman-teman anggap itu bagus karena bisa jadi kesempatan beli, ataupun buat teman-teman yang udah punya barang mungkin akan ke drawdown signifikan teman-teman, jika Celestia ini hit di demand area ini. Namun apapun yang akan terjadi, pastikan teman-teman jaga money management teman-teman, portfolio management teman-teman dijaga, dan harapannya ketika teman-teman hendak membuka posisi atau bertransaksi pada aset tertentu, tentu sangat diharapkan kebijaksanaan dan juga, risk to reward ratio teman-teman yang telah disesuaikan sebagaimana preferensi dan portofolio teman-teman semuanya. Dan oke, di sini coba kita move ke bagian sini teman-teman. Nah, kita coba pindah sebentar, dan kalau kita lihat dari segi analytics-nya untuk Celestia, kalian bisa lihat nih untuk bulan Desember tahun, 2023 bahwasannya Celestia ini tergolong hijau teman-teman. Namun sekarang ini Celestia sedang memberikan return yang cukup negatif, yaitu di minus 43,7% berdasarkan, cryptorank.io ini. Namun di sini ada data yang menarik, di mana di Q1 nih ya, untuk tahun 2024 di sini cenderung hijau teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini Q1 ini cenderung hijau untuk Celestia. So let's see ya, apakah nanti di Q1 2025 mendatang Celestia akan mengulangi historicalnya dengan mencatat return yang cukup positif di Q1, atau justru Celestia ini akan tergolong altcoin yang tidak menarik dan justru akan memberikan return yang negatif bagi para holdernya. So gimana menurut kalian seputar Celestia ini? Apakah menurut kalian Celestia ini tergolong altcoin yang menarik, atau mungkin menurut kalian masih banyak altcoin lain yang lebih menarik dan lebih potensial dibandingkan Celestia? Feel free komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, kalian bisa request melalui kolom komentar di bawah, ataupun teman-teman yang mau support saya sekaligus itu juga bisa request melalui link traktir yang saya taruh di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang saya taruh di kolom description pada channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar Celestia. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.